where you step. People dump bodies out here. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, Hand out guns in the slums. For every dead cop, I will pay. Hai guys, di video kali ini saya akan mengalur film yang diambil berdasarkan kisah nyata dari seorang bos mafia besar dan terkaya di dunia, yaitu Pablo Escobar. Saking berkuasanya sampai-sampai ia menyatakan perang terhadap pemerintah guys. Namun pada akhirnya ia harus tertangkap setelah kelemahannya dibeberkan oleh seorang jurnalis bernama Virginia yang merupakan selingkuhannya sendiri. Pokoknya film ini seru banget guys. Kalian akan mengetahui bagaimana si Raja Mafia Pablo Escobar dalam menjalankan bisnis haramnya. Oke guys, daripada kalian penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1993, kita akan diperlihatkan seorang jurnalis wanita asal Kolombia yang bernama Virginia yang baru saja tiba di Amerika. Dengan pengawalan yang ketat dari Badan Narkoboy Dunia yaitu DIA, lalu membawanya masuk ke sebuah hotel yang tak disebutkan namanya. Dia ini satu-satunya orang terdekat Pablo Escobar yang akan memberikan kesaksiannya pada pemerintah Amerika. Lalu bagaimana Virginia bisa sampai ke Amerika dan seberapa pentingkah dia hingga keselamatannya dijaga ketat oleh para petugas DIA. Ma'am, for your own safety, you do not leave this room or communicate with anyone. I have two of my men standing outside. You understand? Jadi, ceritanya bermula pada tahun 1981 di Kolombia. Siang itu, tampak Pablo Escobar dan anak buahnya sedang berkendara motor di peternakan miliknya. Tanpa disengaja, salah satu anak buahnya menabrak kuda yang tiba-tiba lewat. Melihat kuda itu sudah tak bisa lagi ditolong, akhirnya Pablo memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati kuda tersebut. Sesampainya di rumah, ia sempat mengobrol dengan istrinya mengenai rencana daftar tamu yang akan diundangnya nanti. Karena ia akan membuat sebuah pesta peresmian yang tentu saja akan dihadiri oleh kalangan artis dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Namun, sebelum diadakannya pesta itu, Pablo menyuruh anak buahnya untuk mencari kenalan orang di pengadilan untuk menghilangkan catatan kejahatan masa lalunya yang mana ia pernah membunuh 2 agen polisi. Di sini, Pablo menjelaskan agar catatan itu harus hilang, walaupun harus membayar mahal atau jika perlu bakar gedung pengadilannya juga tak masalah. Beberapa hari kemudian, pesta pun dimulai. Terlihat acara malam itu sangat meriah yang dihadiri oleh orang-orang terpandang, termasuk pembawa acara berita terkenal bernama Virginia yang datang bersama temannya. Namun, ia tak nyaman berada di pesta tersebut karena dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Hal itu pun mengundang pertanyaan, siapakah Pablo Escobar ini? Karena ia hanya tahu namanya saja, namun ia tak tahu sebenarnya bisnis apa yang dijalankan hingga bisa sampai menjadi kaya seperti sekarang ini. Señorita Valle, un honor tenerla esta noche acá. Un admirador suyo quiere dedicar esta canción. Pada akhirnya mereka pun berkenalan yang ternyata Pablo sudah memperhatikan Virginia selama ia menjadi presenter di sebuah acara TV. Dalam pertemuan itu, mereka berbincang-bincang banyak, termasuk pesta yang diadakan saat ini. Ternyata pesta ini adalah peresmian pembangunan 2000 rumah untuk orang-orang miskin. Virginia kemudian bertanya mengenai asal uang pembangunan itu. Namun, Pablo Escobar tak menjawabnya. Ia hanya mengatakan lebih baik nanti Virginia melihat pembangunannya yang sedang ia kerjakan. Good for the country or good for you? Am I not part of the country? Keesokan harinya, dibawalah Virginia beserta kru TV-nya ke perkampungan tersebut, di mana daerah tersebut adalah daerah pinggiran tempat pembuangan sampah. Di sana, Pablo disambut oleh warga. Bahkan, saking merasa terbantunya, banyak dari anak-anak mereka yang dinamakan Pablo. Saat sedang diwawancara, Pablo mengatakan bahwa ia sangat peduli terhadap orang-orang miskin di daerah tersebut. Hal itu ternyata membuat Virginia terkesima dan ia pun akhirnya tak lagi memikirkan bagaimana cara Pablo mendapatkan semua uangnya. I decide that I don't care how Pablo makes his money, only how he uses it. Semakin hari, semakin dekat saja hubungan mereka berdua.
Bahkan dalam suatu kesempatan, Virginia diajak ke sebuah pesta rahasia di mana mereka semua akan rapat mengenai pengiriman narkoba ke wilayah Amerika. Di pesta itu, Pablo dengan bangganya mengenalkan Virginia kepada seluruh teman kartelnya. Virginia sendiri sudah tahu kalau semua yang ada di pesta ternyata mafia-mafia besar Kolombia. Namun anehnya, ia tak merasa takut. Malahan, ia terlihat merasa sangat aman berada di lingkungan tersebut bersama mereka. Virginia semakin merasa terpesona saat melihat Pablo memberikan arahan kepada teman-temannya dalam pertemuan itu. Di sini, Pablo pun membagi wilayah perdagangan dan ia memutuskan pada teman-temannya kalau kartel Medellin yang akan mendapatkan daerah Florida, sementara kartel Cali mendapatkan bagian daerah New York. United States of America among them. Florida for the Medellin cartel. New York for the Cali cartel. Di suatu hari di Florida, tiba-tiba sebuah truk besar menghalangi jalan tol dan membuat kemacetan yang cukup panjang. Hal tersebut tentu saja membuat orang-orang kesal guys. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena si pengemudi truk langsung menodongkan pistol ke arahnya. Tak lama kemudian terlihat pesawat mendarat. Dan di sini terlihat orang-orang suruhan Pablo pun langsung berlari mengambil semua barang-barang haram itu untuk diangkut ke tempat yang aman. Sementara itu pesawatnya ditinggalkan begitu saja guys. Kalau dipikir-pikir sih mungkin rugi, tapi ternyata narkoba satu pesawat penuh itu hasilnya berkali-kali lipat dari harga pesawat itu guys. Dalam waktu setahun saja, perdagangan dari Kolombia ke Amerika berhasil meningkat dengan pesat. Bahkan, laporan mengatakan 80% narkoba di Amerika berasal dari Kolombia. Presiden Amerika sampai turun tangan mengajak seluruh warganya untuk menghindari barang haram itu. Untuk menuntaskan masalah ini juga, Presiden menunjuk langsung seorang agen DIA bernama Sifar. Di sana juga hadir perwakilan dari Kolombia. Namun, dia mengungkapkan bahwa ia tak sanggup jika harus menindak langsung di negaranya, mengingat banyaknya hakim dan juga petugas yang tentu saja sudah disuap. Sebagai solusi, mereka pun berencana mengaktifkan kembali perjanjian ekstradisi, yaitu penangkapan para penjahat-penjahat sehingga bisa diproses di Amerika Serikat. We'll catch the narcos and turn them over so you can try them here. They don't fear the judges in Colombia. They either bribe them or kill them. Rencana itu juga ternyata terdengar oleh kelompok Pablo Escobar, dan sebagai solusinya itu harus bisa memasuki dunia politik, sehingga harapannya setelah ia punya jabatan nantinya perjanjian itu bisa diusahakan untuk dibatalkan. Rencana itu pun dimulai dengan memberikan dana kampanye kepada kandidat Dewan Perwakilan Rakyat dengan syarat mereka juga harus memasukkan Pablo Escobar menjadi anggota senator nantinya. Dengan sokongan dana yang begitu banyak, tentu saja mereka setuju dan segalanya pun menjadi mudah. Sampai pada akhirnya mereka terpilih dan Pablo akan segera menduduki salah satu kursi dunia politik mewakili Medellin. Dan pada akhirnya tepat di tanggal 20 Juli tahun 82, Pablo untuk pertama kalinya memasuki kantor DPR yang berada di Bogota. It's my country for you. Suatu hari, Virginia akan menghadiri acara TV yang dilaksanakan di Amerika. Karena saking cintanya Pablo, saat itu memberikan uang segepok sebagai uang bekal. Bahkan, Pablo juga memberikan sebuah kalung berlian cantik dengan harga yang tidak murah. Kemudian, Virginia didatangi oleh agen Sifar yang langsung menanyakan tentang keterkaitannya dengan Pablo. Ia mengatakan kalau dirinya sedang mendalami kasus narkoba yang banyak datang dari Kolombia. Namun dengan beraninya, Virginia mengatakan kalau lebih baik Sifar langsung datang bertanya kepada agen CIA. Ia juga menegaskan kalau Pablo adalah wakil rakyat yang sekarang terpilih. Why don't you ask your friends at the CIA? I will. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, terjadi sebuah rapat khusus. Seorang menteri kehakiman mengajukan agar pengangkatan Pablo ditangguhkan. Karena menurutnya, Pablo tak pantas berada di kursi senator dengan kekayaannya yang berasal dari bisnis narkoba. Padahal, menteri kehakiman ini adalah orang sebelumnya yang telah diberi dana untuk kampanye. Saat itu, Pablo pun benar-benar dipermalukan di depan banyak orang. Namun, ia pun melakukan pembelaan dengan menentang menteri kehakiman itu untuk memberikan bukti atas tuduhannya. You have lied today
by suggesting that my money is linked to drug trafficking. Sebenarnya dari awal, Victoria melarang Pablo memasuki dunia politik karena ia takut pekerjaannya sebagai penjual narkoba terbongkar. Namun, Pablo tetap bersikeras dan menganggap mereka juga yang ada di pemerintahan sama saja mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Saat itulah kabar buruk lainnya terdengar. Anak buah Pablo menelpon dan mengabarkan kalau ada salah satu surat kabar yang mendukung Menteri Kehakiman dan memberitakan mengenai masa lalu Pablo yang telah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang agen kepolisian. Ternyata orang suruhan Pablo yang waktu itu dibayar mahal tak mengerjakan tugasnya dan malah menggunakan uangnya untuk berfoya-foya dan berpesta. Akibat ulahnya, ia pun disiksa dan dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Sebagai pembalasan karena sudah dipermalukan dan juga sebelum menteri itu mendapatkan buktinya, Pablo pun bersama teman-temannya menyusun sebuah rencana untuk membunuh menteri dan juga penulis berita. Seorang dari Khalil menyarankan agar Pablo mengurungkan niatnya karena kalau sampai terjadi pembunuhan terhadap menteri maka situasinya nanti akan semakin rumit. Namun Pablo tetap pada keputusannya walaupun nantinya harus berperang dengan pemerintah. Keesokan harinya, Pablo datang ke daerah kumuh, pinggiran tempat di mana Sicario berada. Nah, dijelaskan bahwa Sicario ini adalah sebutan untuk pembunuh bayaran. Mereka adalah anak-anak muda yang siap mati demi bayaran $20.000. Saat itu juga, pembunuhan pun dilakukan di jalan ramai, dimulai dengan membunuh si Menteri Kehakiman, lalu si penulis berita. Kabar pembunuhan itu pun langsung saja disiarkan oleh Virginia yang kebetulan sedang membawakan berita itu. Bukan itu saja, ia juga mengabarkan berita mengenai presiden yang akan kembali mengaktifkan perjanjian ekstradisi dan melawan penuh terhadap jaringan narkoba milik Escobar. Malam harinya, Pablo pun bertemu dengan Virginia dan menjelaskan mengenai kondisinya yang saat ini sedang terjadi. Ia pun mengatakan, siapapun yang menghadapinya, ia akan tetap berusaha untuk membatalkan perjanjian ekstradisi. Tentu saja Virginia sangat kaget mendengarnya dan tak habis pikir karena yang ia lawan saat ini adalah pemerintah. Ia pun menyarankan agar lebih baik Pablo mencari cara lain. Namun, lagi-lagi Pablo tetap kekeh dan tak mau mendengarkan usulannya. Singkat cerita, pada 29 Mei, Pablo dan juga teman-teman mengajukan negosiasi terhadap pemerintah. Ia pun menawarkan akan membantu negara Kolombia dalam membayar hutang-hutangnya ke luar negeri. Namun tentu saja dengan syarat ia meminta amnesti atas kejahatan yang terjadi sebelumnya. Dan satu lagi, yang ia inginkan adalah perjanjian ekstradisi dibatalkan. Perwakilan dari pemerintahan saat itu sayangnya menolak. Hingga saat itu juga, Pablo menyatakan perang dengan pemerintah. Setelah penolakan itu, Pablo melakukan ancaman dan teror kepada siapapun yang berani menentangnya, seperti kepada seorang hakim yang dikirimkan peti mati hingga membuatnya mati karena serangan jantung ketika mendengar peti itu dikirimkan oleh Pablo Escobar. Saking banyaknya teror dan ancaman, pemerintah mengeluarkan edaran bagi siapapun yang berhasil menangkap Pablo, maka akan diberikan imbalan 1 miliar peso. Melihat itu, Pablo tak tinggal diam. Ia yang punya dukungan dari kalangan bawah langsung saja memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai mereka. Bahkan di sini Pablo akan memberikan imbalan yang beragam, yang diantaranya $20.000 untuk 1 nyawa polisi, $30.000 untuk sersan, dan juga mayor $50.000 guys. Anak-anak muda yang sudah dipersenjatai mulai melakukan pemburuan dan penembakan terjadi di mana-mana, entah itu polisi jalanan ataupun polisi yang sedang melakukan pencarian, semuanya disikat habis tak tersisa. Pemerintah juga ternyata tak tinggal diam guys. Mereka lebih beringas lagi dengan memerintahkan agar intel-intel membunuh setiap anak muda yang dicurigai sebagai anak buah Pablo. Lebih parahnya lagi, 1 nyawa polisi harus diganti dengan 10 nyawa para anak muda yang dicurigai melakukan penyerangan. DIA juga bekerja sama memberikan pelacakan dengan menyadap seluruh jaringan telepon yang ada di Kolombia. Di sisi lain, Virginia menelpon Pablo dan mengungkapkan emosinya karena ternyata dirinya telah dipecat dari pekerjaannya hanya karena mempunyai hubungan dengan Pablo Escobar. Ia pun merasa kalau Pablo telah membuat karirnya hancur, sekaligus membuat banyak orang menjauhinya. Pablo saat itu menjelaskan kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun Virginia yang sudah tak tahan lagi akhirnya menyudahi semua hubungannya dengan Pablo dan tak mau lagi terlibat dalam hal apapun yang berkaitan dengannya. Karena percakapan telepon itu
pihak DIA akhirnya menemukan posisi Pablo dan langsung menerjunkan tim khusus untuk menggerebeknya. Ternyata, tim Pablo juga sudah siap dengan serangan mendadak itu. Mereka membuka serangan burung dara yang akhirnya merusak salah satu helikopter. Di saat yang bersamaan, tangan kanan Pablo yang memegang kartel Cali juga ternyata terciduk dan ditembak mati di tempat. Sementara sisanya yang bersama dengan Pablo juga semua habis ditembak tak tersisa. Sementara untuk Pablo sendiri, ia berhasil kabur walaupun harus berlari tanpa pakaian satupun. Beberapa hari kemudian, Pablo kembali melakukan serangan dan untuk kali ini, ia menggunakan bahan peledak. Satu pesawat komersil pun terjatuh, ledakan yang cukup membuat kaget pemerintah. Ternyata tak hanya itu saja, di kota juga tempat-tempat tertentu menjadi target peledakan. Sebenarnya, Pablo juga berada tak jauh dari tempat kejadian. Walaupun sedang menjadi buron, ia pun masih tetap meluangkan waktunya untuk berjalan-jalan dengan keluarganya. Teror dari ledakan yang tak pernah berhenti akhirnya membuat pemerintah mengambil jalan negosiasi. Pablo akhirnya setuju menyerahkan diri dan menyudahi peperangan dengan syarat ekstradisi harus dinonaktifkan. Ia juga meminta penjara tempat nantinya dihukum harus ia yang menyediakan. Revoking the extradition treaty, our judges and magistrates have taught the world a lesson in sovereignty, independence and patriotism. Dan pada 19 Juni 1991, Pablo resmi ditangkap dan dipenjarakan di penjara yang sudah dibuatnya sendiri. Tentunya nggak mirip kayak penjara umum guys, tapi lebih mirip apartemen seperti di rumahnya. Di sana juga ada beberapa lapangan olahraga, bahkan masih bisa bikin party bersama dengan para wanita. Sesuai dengan kesepakatan, sekarang ancaman ekstradisi sudah ditiadakan. Walaupun Pablo di penjara, ia bebas mengurus jual beli narkobanya guys. Di luar dikatakan di penjara, tapi di dalamnya sendiri bisa dengan nyaman dan santainya mengurus dan melebarkan bisnisnya kembali. Setiap minggunya keluarga Pablo akan mengunjunginya. Namun sedihnya, saat itu Pablo yang sangat menyayangi keluarganya tidak diperbolehkan keluar dari penjara. Padahal dia hanya ingin membelikan es krim kesukaannya untuk anaknya. He's asking for the use of the carrots. Give me the key, oh man. Ia pun begitu sedih dan sempat menitikkan air mata. Untung saja Victoria menenangkan dengan memanggilnya kembali. Pablo pun mengatakan pada anaknya kalau nanti ia akan membelikan es krim terbaik di dunia untuknya. Sementara itu, di tempat lain, kini Virginia sudah jatuh miskin. Semua hartanya telah habis. Perabotannya ia jual untuk membiayai kehidupannya. Dan yang lebih parahnya lagi, ia sudah diboikot oleh stasiun TV manapun. Akhirnya pada suatu kesempatan, Virginia mendatangi Pablo untuk meminta perlindungan dan juga uang $80.000 untuk pindah ke Eropa. Tetapi Pablo menolaknya karena Virginia sempat mengancam akan membeberkan apapun yang ia ketahui tentang Pablo. Kini, Virginia pun benar-benar putus asa, sudah tak punya lagi pekerjaan, dijauhi orang-orang, dan semua hartanya sudah habis. Pada suatu malam, Pablo bertemu dengan teman-temannya untuk mendiskusikan hasil penjualan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka pun menjelaskan kalau bisnisnya saat ini sudah tak seperti dulu lagi dan sangat susah barang-barang haram itu bisa masuk ke Amerika. Pablo tak mau tahu. Ia tetap ingin bayaran pajak, penghasilan, penjualan dibayar seperti biasanya. Namun mereka pun tetap menolak hingga akhirnya mereka pun dibunuh dengan sadis. Kejadian pembunuhan itu kembali sampai tercium di media dan menjadikan pemerintah semakin mempertanyakan mengenai lengahnya penahanan terhadap Pablo. Akhirnya pemerintah memindahkan Pablo ke penjara militer. Namun ternyata saat akan dibawa paksa di tanggal 20 Juli 92, ternyata Pablo selangkah lebih maju. Ia sudah tak ditemukan lagi di penjaranya. Masalah kembali mencuat. Mantan rekan bisnis Pablo yang anggotanya terbunuh bekerja sama dengan pemerintah dengan imbalan pemerintah akan menghapus tuduhan-tuduhan terhadapnya. Bahkan tidak hanya itu saja, anggota kartel saingan dari kelompok paramiliter juga bekerja sama dengan pasukan pemerintah. Didukung dengan DIA dan CIA, pemerintah menggunakan tangan para kartel saingan Pablo untuk membunuh siapapun yang berurusan dengan Pablo. Bahkan Virginia sendiri hampir saja terbunuh. Untung saja ada kaca anti peluru yang melindungi saat itu. Virginia yang sudah tak tahan lagi
akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan agen dan membeberkan kelemahan Pablo. Menurutnya satu-satunya kelemahan Pablo adalah istri dan kedua anaknya. Sementara itu di tempat persembunyian Pablo tampak sedang bersantai dengan kedua anaknya. Pablo yang sangat menyayangi keluarganya menyarankan agar mereka segera pergi dari Kolombia. Namun sangat disayangkan karena esok harinya saat mereka di bandara, pihak intelijen menahan kepergian mereka dan langsung membawa mereka ke dalam hotel bandara. Pablo yang saat itu menyaksikan di berita TV sontak emosi dan langsung menelpon istrinya untuk menanyakan kabarnya. Ternyata itu adalah jebakan yang sudah dirancang oleh pemerintah karena di sebelah kamar istri Pablo sudah ada anggota DIA lainnya yang sedang memantau dan mendengarkan percakapan mereka. Bukan itu saja, agen lainnya sedang berusaha mencari sinyal telepon yang digunakan oleh Pablo. Saat itu juga, Pablo pun menyadari kalau teleponnya sedang disadap yang kemudian dengan lantangnya kembali mengancam mereka yang ada di sana. Like once, I will spare it again. Yo, now listen to me, malparios, everyone. Semakin lama menunggu, Pablo semakin merasa khawatir mengenai keselamatan keluarganya. Ia juga tahu jika ia kembali menelepon, pihak DIA akan mengetahui di mana lokasinya. Namun Pablo tak lagi bisa menahan rasa khawatirnya terhadap keluarganya, yang pada akhirnya ia sudah tak lagi memikirkan keselamatannya hanya karena ingin berbicara dan mendengarkan suara anaknya. Dan di saat itulah DIA berhasil melacak keberadaan Pablo dan mulai mengarahkan semua pasukannya. Pablo juga sempat berbicara sama anaknya bahwa ada hal yang harus diungkapkan kepada media nantinya kalau sebenarnya jaksa sudah setuju untuk membiarkan keluarganya meninggalkan negaranya tetapi tidak menepati janjinya. Mereka juga sudah setuju untuk menyelamatkan keluarga Pablo ketika dia menyerah tetapi tetap saja tidak ditepati oleh pemerintah. Sebelum telepon itu ditutup, ia pun memberikan amanat agar ia menjadi pemimpin keluarga untuk bisa menjaga adik dan ibunya. Dan tak lama setelah itu, seorang gembong mafia terbesar di dunia pada tahun itu kini telah tersungkur mati dengan mengenaskan. Semua anggota DIA bersorak tetapi tidak dengan anak dan istrinya. Di sisi lain, Virginia juga merasa bersalah karena jauh di dalam hatinya ia sangat mencintai seorang Pablo Escobar. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini, uang memang bisa membeli semuanya, membeli rasa takut, rasa hormat, ataupun kekuasaan dan yang lainnya. Namun, tidak dengan kebahagiaan tentunya, karena sebenarnya, sadar atau tidak, kebahagiaan hanya akan datang dari hati yang benar-benar bersih dan jauh dari emosi dan juga ketamakan. Dan film pun selesai. Terima kasih guys.